Orang Katolik itu bagusnya apologinya atau alasannya. Ketika tidak ini, tapi alasannya tepat. Kan doa yang paling bagus itu doa yang nggak keluar dengan kata-kata. Kadang-kadang dengan tangisan, kadang-kadang dengan macet itu sebetulnya begitu dalam sekali. Hatinya berbicara dengan Tuhan. Iyalah, seperti itu. Bahkan puasa pun sama. Kalau orang Islam puasa luar biasa berat, 30 hari dari pagi sampai petang nggak makan. Orang Katolik selalu mengatakan apa? Kan puasa tidak perlu harus ditunjukkan kepada siapa-siapa. Benar dia nggak puasa beneran. Jadi sering nggak diungkapkan, tetapi nggak puasa beneran. Sama juga dengan ada satu contoh itu di daerah Jawa Barat. Ada seorang ibu ikut misa, betul-betul dengan tekun sebenarnya ibu itu bawa anaknya. Anaknya diam loh, anaknya kecil. Pas konsekrasi ini benar pastor mengangkat hosti tubuh Kristus. Anak ini teriak-teriak kayak ngelihat sesuatu. Ibunya marah, sedang mau begini. Anaknya ribut dan teriak-teriak, kepalanya dikeplak. Terus ngomongnya apa dengan kasar? Cicing siap bleguk. Itu kedengeran. Cicing siap bleguk tuh diam, kamu bodoh gitu loh. Akhirnya dia diam. Mulai lagi setelah pengangkatan piala atau darah Kristus, sama berteriak lagi anak ini. Wah, kayak semacam melihat apa dan berjerit-jerit. Ibunya langsung baru mau begini juga kaget, dikelepak lagi kencang dengan kata-kata yang kasar. Apakah kita juga bisa menangkap ini sebenarnya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para Bapak dan Ibu, suster, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Hari ini hari Minggu biasa ke-22. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, sering yang tampak dengan mata, sering yang kita hanya menangkap luarnya saja atau kulitnya saja, sering kita tidak tahu dalamnya atau bahkan sering membohongi. Maka kalau kita tidak memiliki sesuatu kedalaman pengalaman atau juga mengikuti aturan-aturan yang ada dalam kehidupan, kita tidak bisa menangkap sejauh itu. Terlebih lagi menangkap yang namanya sungguh Tuhan. Kalau tidak dibiasakan dengan aturan, rutinitas, dan juga dengan doa-doa, dengan keimanan kepada Tuhan. Maka dari itu, hari ini Injil dan juga bacaan-bacaan sebelumnya akan sungguh-sungguh mempersatukan bahwa cinta kita kepada Tuhan melampaui yang namanya aturan, adat istiadat, dan hukum, terutama juga yang di luaran atau lahiriah. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai juga terkecoh dengan tawaran-tawaran yang indah, tetapi itu tidak menyelamatkan, tetapi mematikan. Maka marilah pada saat ini kita mau merenungkan sungguh keimanan kita yang lebih mendalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hening sejenak untuk Ekaristi pada petang hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dan juga yang mengikuti Ekaristi dalam live streaming, yang dikasihi oleh Allah juga. Saya beberapa kali sering menunjukkan sesuatu contoh yang sebenarnya ada banyak contoh yang tepat dan dekat sekali dengan bacaan-bacaan pada sore hari ini. Saya sering menangkap bahwa kalau dikatakan orang-orang Katolik, baik itu prodiakon, baik itu juga mungkin umat Katolik yang aktif dan seterusnya, maaf, kalau disuruh doa spontan itu kesulitan. Ya, kita jujur saja, memang benar ada kebanyakan doa spontan itu sulit dan sering macet. Sama, saya pernah mengalami, saya tidak pernah di paroki, tetapi pas mengalami misa, bukan di paroki tetapi di rumah umat. Kalau di kota-kota besar biasanya boleh misa di lingkungan atau di rumah umat, entah syukur, entah apa dan sebagainya misanya.
Lalu kita bagilah doa umat itu secara spontan saat itu juga untuk mendoakan negara, untuk mendoakan macam-macam dan sebagainya. Ditunjuklah orang-orang yang tapi spontan. Nanti dikasih taunya sesudah mau doa umat itu. Jadi nggak dikasih tahu sebelumnya. Kalau sebelumnya dia sudah catat dulu dan sebagainya. Kebingungan. Betul. Pas mulai doa, jalan, semuanya kebanyakan macet. Mau ngomong apa dan berhenti. Dan sungguh, saya kira mungkin tidak terjadi di sini tapi di tempat lain. Malah diskusi. Dia berhenti, diam, macet, nggak bisa ngomong. Diberitahulah oleh teman sebelahnya. Ini bukan. Ini bukan. Lalu akhirnya ketemu ternyata hanya mau ngomong soal pelaku iman. Nah pas ketemu mungkin pelaku iman, ya itu koyo lambemu. Jadi kata-kata yang keluar juga kadang-kadang tidak mengenakan ketika doa dan seterusnya. Lalu juga ada contoh. Kadang-kadang orang Katolik itu bagusnya apologinya atau alasannya ketika tidak ini tapi alasannya tepat. Kan doa yang paling bagus itu doa yang nggak keluar dengan kata-kata, kadang-kadang dengan tangisan, kadang-kadang dengan macet itu sebetulnya begitu dalam sekali hatinya berbicara dengan Tuhan. Iyalah seperti itu. Ada banyak hal-hal yang bahkan puasa pun sama. Kalau orang Islam puasa luar biasa berat, 30 hari dari pagi sampai petang nggak makan. Terus orang Katolik selalu mengatakan apa? Kan puasa tidak perlu harus ditunjukkan kepada siapa-siapa. Benar dia nggak puasa beneran. Jadi sering nggak diungkapkan, tetapi nggak puasa beneran. Sama juga dengan ada satu contoh itu di daerah Jawa Barat, ada seorang ibu ikut misa. Betul-betul dengan tekun sebenarnya ibu itu bawa anaknya diam loh, tapi kepalanya botak. Anaknya kecil, pas misa, pas konsekrasi, ini benar. Jadi pas pastor mengangkat hosti tubuh Kristus, anak ini teriak-teriak kayak ngelihat sesuatu, tapi tadinya diam. Oh, ibunya marah. Sedang mau begini, anaknya ribut dan teriak-teriak, kepalanya dikeplak. Ngomongnya apa dengan kasar? Cicing siap beleguk. Kasar sekali. Itu kedengaran. Cicing siap beleguk tuh diam, kamu bodoh gitu loh. Akhirnya dia diam. Lalu mulai lagi setelah pengangkatan piala atau darah Kristus, sama berteriak lagi anak ini. Wah kayak semacam melihat apa dan berjerit-jerit. Ibunya langsung baru mau begini juga kaget, dikelepak lagi kencang dengan kata-kata yang kasar. Apakah kita juga bisa menangkap ini sebenarnya? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengungkapkan, harusnya kalau di dalam gereja jangan kata-kata yang kasar lah. Atau juga sesuatu, ini apakah benar dia mengikuti ekaristinya dengan baik dan seterusnya, itu akan terbukti. Nanti jangan-jangan dia hanya sering-sering itu hanya di bibir, tidak betul-betul dari hati dan mempunyai iman. Dan perlakuannya kepada anaknya dan juga kata-katanya yang keluar dengan kasarnya. Maka kadang-kadang suka ada orang mengatakan bajingan. Kalau untuk di pasar, untuk di mana-mana nggak apa-apa, itu kasar. Mungkin. Kalau di gereja dihaluskan dong, jangan bajingan. Bajing itu kan tupai ya. Dia ngomong tupayan lah, jangan bajingan tapi tupayan. Itu halus loh. Jadi sama aja sebenarnya. Adat istiadat, aturan, hukum, rutinitas lahiriah, tata tertib memang sangat penting. Saya juga tidak menjamin orang yang mengatakan tuh yang sering ke gereja, tuh yang sering berdoa, tuh yang sering dan sebagainya, itu juga banyak yang bersalah dan berdosa. Saya juga tidak menjamin orang yang ngomong itu, yang tidak pernah tertib, yang tidak pernah ke gereja dan berdoa, apa baik, lebih tidak menjamin.
Tetapi juga harus kita sadari, adat istiadat, aturan hukum, rutinitas dan sebagainya itu sarana sebenarnya yang paling baik dan tepat. Jadi ada yang lebih penting lagi. Kalau dalam ibadat itu dihidupi atau dirohi atau juga diberi bobot atau juga betul-betul direalisasikan, dilakukan. Inilah yang disebut dengan nanti dikatakan pelaku iman dalam bacaan kedua, bacaan pertama. Jadi terbuktinya di situ kelihatan dalam hidup pun. Jadi iman yang kita dapat, yang kita doakan, yang kita komunikasikan dengan Tuhan dapat dihidupi, diberikan roh di dalam itu. Jadi nanti akan keluar dengan kata-kata, lalu keluar juga dengan perbuatan. Itu saya kira menunjukkan keimanannya. Itu akan bisa jadi orang-orang yang suka sering berdoa tetapi kelakuannya seperti itu pada anaknya, kelakuannya juga mungkin kata-kata dan sebagainya, itu sama sekali tidak menjadi pelaku iman. Nah, disinilah sebenarnya setia kepada sabda Allah itu sekali lagi dengan cinta kepada Allah melampaui adat istiadat, aturan-aturan lahiriah yang ada. Hati-hati sekali, memang ada banyak orang munafik. Kelihatannya miskin, kesana sini pakai jubah, lalu kelihatannya juga hanya tidak berkasut, lalu pakai apa dan sebagainya. Oh, ternyata dia ngumpulin harta. Atau sebaliknya kita nggak bisa lihat untuk itu. Tapi kita juga nggak usah menilai hal-hal di luar kita. Tapi saya juga jamin orang yang nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, nggak pernah ke gereja dan saya jamin tidak mentaati adat istiadat, aturan dan hukum ataupun doa-doa juga lebih tidak menjamin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di sini setia berarti dengan sabda Allah tidak ngurangi dan tidak nambahi. Maka sangat sulit, maka sangat harus berpikir, tadi kita juga berbicara, untuk menafsirkan sabda Allah itu dengan seenaknya. Tidak nambahi, tidak ngurangi. Maka perlu mempelajari, perlu mendalami, perlu menghidupi. Setiap kita membaca, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, perlu itu dibuat sesuatu pengalaman dirohi dan sebagainya. Jadi harus penting yang disebut dengan aturan membaca dan sebagainya. Kalau saya dulu pernah mengatakan iman yang sempurna dan baik adalah adanya teoritis itu, adanya praktis itu, adanya praksis. Ada sesuatu yang membaca, dipelajari, ada sesuatu yang masuk, sabda Tuhan dan sebagainya, berdoa dan seterusnya, itu termasuk teoritis. Lalu praktisnya harus melakukan. Kalau nggak ngelakukan omong kosong. Kita sudah keluar dari gereja, ngomong baik-baik dan sebagainya, tidak melakukan apapun, sama dengan ibu tadi, atau bahkan kata-katanya kasar, itu tidak ada praktisnya. Maka di sini perlu pelaku iman. Tapi lebih mendalam lagi, sesudah melakukan itu, saya ikhlas rela, saya betul-betul sudah merasa bersyukur karena berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan praksis. Jadi satu kesatuan yang erat, yang saya kira ini sempurna dan bijaksana. Jadi tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Bijak itu adalah menggunakan juga akal budi dan hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nanti kita bisa menangkap juga tadi soal kenajisan. Di kita tuh najis ngeri ya. Lalu kalau di pihak lain saya tidak mengatakan jelek atau bagus, saya tidak membanding-bandingkan, mungkin ada caranya sendiri masing-masing. Tetapi di kita itu adalah kenajisan, itu adalah soal rohani dan soal psikis. Kalau di tempat lain mungkin soal fisik. Atau juga dari luar tempat lain itu. Atau juga mungkin ya kalau di Islam kita bisa tahu ada kenajisan, kena moncongnya anjing yang basah dan sebagainya salah satunya, atau juga mungkin ada yang hal-hal yang lain, ada kena kotoran dan sebagainya ketika sholat atau apa juga, dia tinggal tayamum, membersihkan dengan pasir atau juga dengan kalau nggak ada air dan sebagainya.
Itu bisa dibersihkan kenajisan itu. Di kita ini ngeri. Kenajisan itu apa? Yang rohani, psikis, dan juga dari dalam. Ini berat. Ya kemunafikan termasuk yang ada dalam di kita itu. Itu kenajisan. Apalagi tadi dikatakan di sini ada perzinahan, keserakahan. Kenajisan itu berasal dari dalam. Jadi membutuhkannya bukan dengan hanya dicuci secara fisik, tapi dengan pertobatan dan juga dengan pengampunan. Kalau kita melakukan ini, kita juga harus melakukan pertobatan. Ini lebih berat. Jadi berasal dari dalam. Semua jangan-jangan dari dalam, bukan dari luar. Yang sering orang berpikir selalu menilai di luar, yang buruk, padahal semua yang buruk itu sekarang dari dalam. Dari dalam siapa? Dari dalam manusia. Orang lain pun yang ada, tempat lain ada dari dalamnya. Ini dari dalamnya. Dan ini benar terbukti. Kita juga kadang-kadang kan sukanya sekarang masa pandemi ini takut tertular, nilai orang lain takut tertular. Padahal yang paling bagus, jangan-jangan kamu yang menularkan. Kamu harus sehat, kamu mau divaksin, kamu juga harus prokes, protokol kesehatan itu juga harus digunakan. Kita juga tidak semaunya, tapi kita takut dengan orang lain. Selalu nilai orang lain buruk. Tapi kadang-kadang di dalam ini, jangan-jangan bukan saya takut ditular, menghindari, tapi kita yang nularkan, kita yang nggak tertib dan sebagainya. Disinilah yang mau diingatkan. Maka para bapak dan ibu, saya juga mau mengatakan berulang-ulang sebetulnya, janganlah mencari dan mengejar yang terbaik kalau tidak bisa berbuat baik. Percuma. Jangan mengejar sesuatu yang terpintar, terhebat, terapa segalanya, tapi tidak sama sekali berguna untuk sesama kita. Atau bahkan minteri orang. Sama juga tidak terlalu yang terbanyak. Kelihatan doa terus-terusan, banyak. Kelihatan orang lain, apalagi lahiriah, pakai jubah, pakai macam-macam. Tetapi kebusukan di dalamnya, itu disebut nanti lip service, yang benar-benar lip service seperti itu. Tidak melakukan apa-apa, tidak menjalankan apa-apa. Jadi bukan sekali lagi lebih kepada kalau kita juga berulang tahun banyaknya waktu yang diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan-jangan itu bukan kesempatan tetapi cobaan. Bukan banyaknya tetapi intensitasnya, kualitasnya. Maka sama kita juga dengan ke gereja dan sebagainya, jangan-jangan kita selama ini hanya di mulut, hanya dengan bibir kita memuji memuliakan Tuhan, tapi tidak terbukti dengan melakukan kepada sesama. Atau juga dengan liturgis harus benar, rapi, tidak ada salah, tapi tanpa hati melakukan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Allah. Maka bukan hanya mendengar lalu juga, tapi melakukannya sesudahnya. Tadi di sini intinya, jangan ngurangi, jangan nambahi. Kalau ngurangi Anda korupsi. Ngurangi sabda Allah korupsi. Tapi melebihi, lebay, lalu juga pencitraan, disebut dengan lip service. Atau tadi, kamu memujiakan aku hanya dengan bibirnya, semuanya dilihat dari luar, nggak cuci tangan, nggak dan sebagainya. Lihat juga orang lain dari luar, tidak pernah dari dalam memikirkan itu. Maka marilah kita bersama-sama untuk sungguh saat ini, hari ini, memulai memberikan sesuatu apa yang sudah kita doakan, komunikasikan dengan Tuhan, yang sudah kita lakukan benar-benar diberi bobot, dirohi, dihidupi, atau juga mungkin lebih dikualitaskan, ditertibkan dalam perjalanan hidup kita, keimanan kita kepada Tuhan. Amin. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada